guys, apa kabar hari ini? Dan selamat datang di channel aku, Anika Elis. Jadi di video kali ini aku hanya ingin sekedar sedikit berbagi cerita atau sedikit informasi tentang rumah di mana kita tinggal kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun ya sejak kita pindah di Inggris. Jadi ya istilahnya katakanlah video kali ini adalah house tour. Di sini nanti aku akan bercerita tentang aturan apa aja jika kita menghuni sebuah rumah di Inggris dan sedikit detail dari dekorasi ataupun ya detail-detail hal kecil dari kelistrikan atau gas. Tapi sebelum aku ajak kalian untuk jalan-jalan berkeliling ke dalam rumah, ini tentu aku juga mau berbagi sedikit tentang apa aja yang ada di luar rumah atau di kebun belakang kita. Oke guys, jadi untuk semuanya yang mampir ke channel aku, selamat datang, salam kenal, dan ikutin terus yang sabar menonton video aku sampai habis. Semoga kalian suka dan sedikit info untuk kalian yang mungkin yang mau jalan-jalan ke Inggris atau malah ada rencana ingin pindah ke Inggris ikut orang tercinta. Oke guys, ayo segera saja kita house tour pun dimulai. Jadi guys, rumah yang kita tinggali ini adalah rumah semi detached atau rumah semi terpisah. Kalau dilihat dari luar memang terlihat seperti satu rumah besar gitu ya. Padahal ini adalah dua bangunan rumah, yaitu rumah yang menyambung rumah kita dengan rumah tetangga. Sedang beberapa rumah yang ada di seberang jalan itu, kebanyakan di antara mereka adalah detached house atau satu rumah terpisah, dan itu adalah rumah impian aku di masa depan guys. Lalu guys, ini aku akan berbicara tentang benda-benda apa aja yang terlihat di atas sana. Di atas sana ini ada dua antena televisi yang berbeda. Yang satu terlihat sangat tradisional atau jadul, dan yang satunya lebih modern atau digital, yaitu ini ada antena Sky TV. Jadi kalau kita enggan berlangganan, kita akan dapat beberapa channel gratis, tapi kalau kita mau dapat banyak lebih saluran televisi ya kita harus rela mengeluarkan sedikit biaya untuk berlangganan TV satelit, atau saat ini kita berlangganan dengan TV satelit yaitu Sky TV. Lalu ini menempel di dinding ada saluran pipa yang terhubung dari kamar mandi terus terhubung dengan ini drainase atau saluran got yang juga terhubung dengan kedua septic tank. Jadi ini adalah pembuangan septic tank sementara. Dan masing-masing rumah kayaknya semua septic tank berada di halaman depan atau garasi luar, yang tentunya semua ini dikelola oleh pemerintah wilayah setempat. Seperti halnya kedua benda ini adalah saklar listrik, dan ini ada tanda petir tentu saja adalah saklar listrik, dan sebelahnya ini adalah saklar untuk gas. Lalu kotak kecil di bawahnya ini adalah kotak sambungan WiFi. Jadi meskipun kita ganti-ganti provider WiFi, tapi sebenarnya penyedia utama adalah pemerintah daerah setempat. Hanya saja cara pembayarannya saja kita lakukan melalui perusahaan penyedia jasa pembayaran yang berbeda. Jadi meskipun kita ganti-ganti provider WiFi, tidak perlu lagi cabut pasang kabel. Maka dari itulah kenapa di sini tidak terlihat banyak sekali kabel-kabel yang menggantung di depan rumah atau di ujung jalan. Salah satu hal unik dari rumah-rumah penduduk di Inggris yaitu di sini rumah penduduk itu jarang sekali yang punya teras, paling hanya ada atap kecil yang berada di setiap pintu masuk utama rumah. Sedang kotak kecil hitam ini apa ya? Mungkin ventilasi udara. Oke guys, sekarang ayo kita lanjut ke kebun belakang. Ada apa aja di kebun belakang? Tapi sebelum itu, ini aku mau kasih unjuk. Ini di sini ada dua buah kotak sampah. Yang merah ini untuk khusus aneka kardus atau botol plastik. Dan yang ini, yang kotak sampah warna coklat ini khusus untuk daun-daun atau rumput.
Lalu di sini aku sediakan rumah kucing untuk kucing tetangga yang suka mampir minta makan dan main di sini. Oh, dan ini lihat guys, kasihan sekali. Kotak rumah yang aku buat dari kardus sudah penyok kena angin dan hujan. Ini juga aku sediakan air minum untuk mereka, masih bersih. Mungkin nanti sore harus aku ganti yang baru. Oke, kita lanjut ke kebun belakang. Selain kedua bak sampah yang di depan tadi, di sini juga ada 2 bak sampah lagi, 3 bak sampah sebenarnya, tapi di sini di pojokan ini ada bak warna biru dan hijau. Yang hijau adalah untuk sampah botol kaleng atau botol kaca, dan yang biru khusus untuk sampah koran bekas. Lalu bak terakhir warna hijau ini khusus untuk sampah basah atau sampah organik. Dan satu hal yang selalu ada, jadi di setiap rumah-rumah penduduk Inggris, meskipun hanya sekedar kebun belakang ukuran kecil, tapi mereka pasti setiap rumah itu pasti ada kebun belakang, dan satu lagi yang pasti ada yaitu ini. Ini adalah gudang atau set tempat untuk menyimpan barang. Coba kita buka. Terlihat berantakan sekali. Di sini ada aneka barang yang jarang terpakai. Ada tenda camping yang kemarin aku pakai buat video, dan juga alat pemotong rumput, ada kandang atau tas kucing dan lainnya. Terkadang juga kalau kita pesan sesuatu online, kalau kita nggak ada di rumah, kita bisa pesan ke toko online tersebut untuk meminta kurir menaruh barang pesanan kita untuk disimpan di gudang ini. Lalu kebanyakan juga di antara kita selalu menaruh ini makanan untuk burung liar yang suka mampir ke halaman kita. Di akhir-akhir ini mungkin karena musim dingin, jarang sekali burung yang main ke sini. Tuh makanan yang kita taruh sampai tumbuh rumput, dan itu aneka cacing yang kita sebar di lantai pun utuh, nggak tersentuh sama sekali. Kemudian di samping aku ini kan ada tembok atau pagar pembatas. Jadi aturan di sini, kalau nggak salah Pak Su dulu pernah cerita soal pagar pembatas. Ini setiap rumah, misalnya rumah kita ya, tanggung jawab kita adalah pagar di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri, aku lupa, pokoknya begitulah. Anggap saja tanggung jawab kita adalah pagar yang berada di sebelah kanan kita. Jadi kalau ada pagar pembatas yang rusak, maka itu akan menjadi tanggung jawab kita, dan seterusnya. Oke, sekarang lanjut kita masuk ke dalam rumah. Selamat datang guys ke rumah kita. Pertama itu di atas pintu masuk ada kotak putih, itu adalah bel rumah. Nah, ini adalah porch atau koridor untuk menuju ke segala ruang rumah kita. Lalu ini ada kotak putih dengan angka-angka, ini adalah kotak alarm anti maling. Jadi kalau ada orang asing yang masuk ke dalam rumah, maka sensor akan mengenali orang asing itu karena mereka tentu tidak tahu angka rahasia untuk kode rumah kita. Jadi kalau kita masuk, kita harus pencet itu kode rahasia agar sensor tidak menganggap kita maling juga. Lanjut ke ruang pertama yang ada di rumah ini. Pertama ini adalah toilet tamu sebenarnya, tapi kita pakai untuk ruang serbaguna, sebagai gudang, sebagai ruang laundry. Kalau kita lagi berhemat energi listrik, jadi kita gunakan ini ruang untuk laundry, menjemur pakaian, karena di sini ada kotak pemanas. Jadi kalau kita lagi kedinginan, menghangatkan suhu ruang dengan air conditioner atau AC. Jadi lumayan sekalian menghangatkan ruang juga sekaligus mengeringkan pakaian. Kemudian ini aku ajak kalian untuk melangkah ke ruang kedua, yaitu dapur guys. Selamat datang di Anika Ellis Kitchen. Dan karena pagi tadi aku udah beres-beres, jadi dapur ini pun lumayan terlihat bersih. Dan ini adalah mesin pemanas kedua dari ruangan ini yang ada di dapur. Jadi di rumah kita itu ada 6 ruangan, yaitu ruang dapur, kamar mandi yang tadi barusan aku kasih tunjuk yang berada di bawah anak tangga, terus ada ruang tamu, ada ruang tidur utama, kamar mandi, dan kamar tidur kedua atau kamar tidur
tamu yang saat ini kita alih fungsikan sebagai ruang serbaguna. Jadi di masing-masing ruangan itu semuanya ada alat pemanas untuk kita menghangatkan suhu ruangan di masa musim dingin atau musim winter seperti saat ini. Lalu di sini ini ada mesin tagihan atau mesin budget untuk tagihan listrik dan gas. Jadi untuk tagihan listrik minggu ini adalah 12 pound, 67 penny atau ya sekitar 250.000 rupiah. Sedangkan untuk tagihan gas minggu ini adalah 16 pound sterling, 27 penny atau kalau dirupiahkan sekitar 357 rupiah untuk kira-kira kurs saat ini. Jadi guys ya, rata-rata rumah di Inggris kompor atau gas dan listrik semuanya sudah terhubung dengan perusahaan milik negara atau katakanlah BUMN yang terhubung langsung. Jadi tinggal tagihan aja setiap bulan yang harus kita bayar. Lalu satu hal yang sangat penting ini adalah alarm untuk karbon monoksida. Jika ada kebocoran gas maka akan terdeteksi, jadi kita bisa selamat dari bahaya kebakaran. Dan ini guys, ada jadwal atau hari angkut sampah baik sampah organik maupun non organik, tapi sebenarnya ini sih udah expired, tapi nggak tahu kenapa kita nggak dapet stiker jadwal angkut sampah yang baru. Tapi untungnya Pak Su dia hafal jadwal angkut sampah. Lalu ini ada water heater atau mesin boiler atau mesin pemanas ya, karena setiap kali kita menyalakan air atau menyalakan mesin pemanas maka ini akan hidup. Dan itu karena tadi aku menyalakan mesin pemanas itu muncul angka digital yang menunjukkan tenaga yang dipakai untuk menghidupkan mesin pemanas. Kemudian guys, di sini di depan aku di dapur ini aku tidak akan mengatakan semua rumah ya, tapi rata-rata rumah di Inggris itu kita jarang ada yang punya ruang laundry khusus seperti di Indo. Mungkin banyak orang Indo yang menyisihkan ruangan untuk khusus laundry tapi rata-rata di sini ya, sekali lagi nggak semuanya, tapi kebanyakan di sini itu nggak ada ruang laundry. Jadi mesin cucinya ya kita taruh di dapur di bawah ini kabinet. Ini ada dua buah mesin cuci, yang satu yang sebelah kiri yang ada pintu depan dengan kaca ini. Ini adalah mesin cuci. Kalau di Indo mungkin nggak perlu mesin pengering itu ya, karena di Indo kan cuaca sudah cukup panas, jadi nggak perlu mesin pengering. Setelah keluar dari mesin ini, meskipun dari sini sudah setengah kering ya, tinggal kalau di Indo tinggal diangin-anginkan saja, sejam kemudian udah kering. Tapi karena tidak 100% kering, jadi di sini kita masih perlu untuk memasukkan hasil laundry kita ke dalam mesin ini. Tapi ada kalanya juga kita ingin berhemat karena tagihan bulan ini lumayan banyak. Seperti kali ini Pak Su menaruh hasil dari cucian atau laundry di ruang serbaguna atau kamar mandi ini karena suhu udara di sini lebih hangat. Oke guys, sekarang kita lanjut ke ruang tamu atau living room. Ya, di ruangan inilah kita sering menghabiskan waktu bersama. Sehari-harian kita setelah bangun tidur dan di hari libur kerja menikmati hari malas kita. Dan ini adalah bagian spot kursi dipilih Pak Su. Dan ini ada video game dia. Dan kalau di pojokan itu adalah spot favorit aku karena aku bisa rebahan sambil nonton YouTube sambil melihat suasana luar. Kembali ke pojokan. Nah, di sini ada mesin pengatur suhu ruangan. Jadi karena ini suhu udara lumayan dingin, apalagi aku baru saja beberapa menit di luar udah lumayan menggigil. Jadi ini aku mau coba atur suhu udara agar lebih hangat. Aku mau taruh ke angka 20. Nah, kalau ini udah nyala biru, artinya pengaturan suhu udara atau AC tengah dinyalakan. Oke, sebelum lanjut aku ajak kalian ke lantai atas. Ini aku mau kasih unjuk kalian, ini mesin pemanas ketiga, yaitu ini adalah mesin pemanas yang
paling besar dibandingkan ruangan lainnya karena ya ini adalah ruang tamu atau living room atau ruangan paling besar yang ada di rumah ini. Tentu saja ruangan ini membutuhkan mesin pemanas yang lebih besar dibandingkan ruang lainnya. Lalu kotak putih yang berada di pojok belakang sofa ini adalah socket center atau ya saklar utama dari seluruh rumah ini. Kalau mau pasang apapun harus terkoneksi dengan itu saklar. Lalu di pojokan ini tentu kalian tidak asing ya, ini adalah mesin diffuser atau penghisap debu ruangan. Entah ini sebenarnya bekerja atau enggak ya. Sebenarnya pengen juga belikan satu untuk rumah yang ada di Surabaya. Sekarang kita lanjut naik ke lantai atas. Di lantai atas ada 3 kamar. Satu kamar tidur utama, lalu satu kamar tidur tamu yang seperti aku bilang tadi sudah kita alih fungsikan sebagai kamar atau ruang serbaguna, sebagai walk-in closet atau juga kantor atau office aku di mana aku biasa mengedit video dan juga ruangan untuk aku berolahraga. Lalu yang terakhir adalah kamar mandi. Ketika kita melangkah ke lantai atas, dari sini kita bisa melihat ke atas plafon itu ada bagian kecil. Itu apa namanya kalau di Indo aku kurang tahu. Yang jelas di dalam plafon itu juga dipergunakan untuk cadangan gudang untuk kita menaruh barang-barang yang jarang terpakai, misalnya pohon Natal. Jadi itu tinggal kita tarik atau tekan maka akan muncul tangga mini yang akan menjulur ke bawah. Jadi kita bisa naik ke atas untuk mengambil atau menaruh barang. Nah, lalu bulat putih itu adalah alarm tanda bahaya kebakaran yang juga ada di pintu masuk tadi. Jadi guys, di rumah ini ada 3 alarm anti maling, alarm tanda bahaya kebakaran, dan yang terakhir adalah alarm untuk listrik. Jadi jika listrik mati maka alarm akan berbunyi, tapi karena kita ada genset ya tidak sampai alarm berbunyi karena sudah tergantikan oleh mesin genset. Guys, sekarang aku sudah berada di lantai atas. Jadi guys, mana dulu ruang yang ingin kalian tahu? Kamar tidur utama, kamar mandi, atau ruang serbaguna atau office aku? Mungkin aku akan ajak kalian pergi ke kamar utama dulu ya. Oh, ada siapa ini? Ada anak wedokku guys. Ada Stella yang lagi bersantai seperti biasa ya bos. Ya, seperti inilah guys kamar tidur utama sederhana kita. Kamar ukuran mungkin 3 meter kali 5 meter, kurang paham juga. Dan di kedua sisi ranjang ini ada colokan untuk kita ngecas handphone atau mungkin pasang kipas. Dan tentu saja selalu ada mesin pemanas. Dan di depan kita ini ada TV yang dirusakin oleh anak bulu aku kemarin. Nggak tahu aja tumben-tumbennya dia nakal naik-naik. Nggak biasanya dia nakal seperti itu. Mungkin karena dia coba naik ke atas jendela yang gordennya tertutup, jadi dia cari celah untuk bisa naik jendela. Dan astaga, kemarin malam waktu Pak Su lagi asik main video game, tiba-tiba aja dia dikejutkan oleh suara gemlotak. Pas dia lari ke lantai atas masuk ke ruang ini, ternyata itu Stella lagi ketakutan menjatuhkan ini TV. Mungkin karena kordennya waktu itu lagi ditutup, mungkin karena kordennya tertutup rapat, jadi dia bingung untuk naik ke sana. Mungkin ya dia mau loncat ke meja TV ini, terus mungkin mau cari sela-sela dari balik korden untuk dia bisa naik ke itu, ke jendela. Tapi belum sampai dia loncat ke jendela, dia sudah keburu menjatuhkan ini TV. Dan sialnya TV ini tidak masuk ke asuransi karena kecelakaan untuk TV untuk dapat TV baru yang gratis. Jadi terpaksa kita harus beli lagi. Dan sayang sekali ini TV segede ini. TV masih lumayan baru, masih belum ada 1 tahun udah harus kita buang karena udah nggak bisa dibetulin lagi. Kalaupun bisa harga servis sama harga beli TV baru itu hampir sama, jadi ya lebih baik ya kita beli yang baru lagi. Ya begitulah guys, kalau kita punya hewan peliharaan harus siap dengan segala resiko, entah resiko sakit atau tiba-tiba aja ada barang atau benda yang rusak oleh tingkah mereka. Sekarang kita lanjut ke kamar kedua. Tapi sebelum itu ini aku mau kasih unjuk. Ini adalah
storage atau mini gudang. Yang sebenarnya di balik tumpukan lipatan spray ini guys, ada mesin genset yang otomatis akan menggantikan tenaga listrik yang jika tiba-tiba aja ada pemadaman listrik. Jadi kita aman guys, kalau listrik mati kita tidak perlu khawatir listrik padam karena akan tergantikan otomatis oleh mesin genset itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yaitu kamar mandi. Dan inilah guys kamar mandi sederhana kita. Jadi bagi kebanyakan masyarakat Inggris, kamar mandi bukan sekedar tempat untuk kita bersih-bersih, tapi juga sebagai tempat untuk kita bersantai atau relaksasi setelah seharian lelah bekerja keras. Jadi dengan berendam dengan air hangat akan membuat otot-otot yang kaku, lelah pikiran, jiwa raga kita dan pikiran kita jadi rileks dan segar kembali. Selain mesin pemanas di kamar mandi ini juga ada itu di atas lukisan jendela view danau itu ada kotak exhaust atau kipas. Tapi sebetulnya seharusnya ya itu ada tali pengait di mana kita bisa menarik ulur untuk kita mengatur itu kipas atau exhaust ya. Ketika kita lagi mandi, air panas biasa mengeluarkan asap ya, agar ruang ini terbebas dari asap atau membantu mengeluarkan asap keluar dari ruang. Tapi nggak tahu entah kesalahan aku atau Pak Su, aku lupa. Mungkin aku ya yang merusak atau menghilangkan tali pengait itu. Oh ya guys, aku ada satu tip untuk kalian yang ada rencana pindah atau pergi liburan ke Inggris atau ke Eropa atau negara manapun yang di kamar mandi nggak ada kran atau mesin bidet untuk bantu kita cebok. Karena biasanya di negara Eropa mayoritas penduduknya mereka hanya bersih-bersih atau cebok hanya dengan tisu. Jadi tentu saja seperti yang kalian dengar, di sini pun jarang sekali ada rumah penduduk yang mereka memiliki mesin bidet atau kran air untuk kita bantu cebok. Jadi untuk mengatasi masalah itu guys, jangan khawatir, aku ada ide sederhana untuk kalian, yaitu sediakan selalu ini jar bekas dari hair cream bath, atau bisa juga menggunakan botol bekas apa aja, yang penting kita bisa menampung air. Jadi karena kebetulan juga di kamar mandi kita ini tepat di samping toilet ini bersebelahan dengan kran air atau wastafel. Jadi kita tinggal nyalakan kran air, isi wastafel dengan air secukupnya, atau bisa langsung pasang ke kran air tersebut dan tinggal ciduk aja guys, dan kita aman untuk bersih-bersih dengan sempurna. Jadi meskipun aku orang Indonesia yang terbiasa kita cebok dengan air, tapi aku mengadopsi dua tradisi dalam bercebok. Pertama, aku gunakan tisu, lap sampai lumayan bersih. Setelah itu untuk meyakinkan bahwa kita telah benar-benar bersih, tentu saja kita butuh air, dan tentu saja aku menggunakan itu mangkuk plastik bekas untuk bantu aku bersih-bersih. Jadi untuk kalian yang ingin pindah ke negara manapun yang nggak ada bidet atau kran air untuk kita cebok, jangan khawatir, sederhana tadi akan sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah kita dalam bercebok. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar berikutnya, yaitu kamar terakhir atau ruang serbaguna kita. Ruang terakhir dari rumah ini guys. Nah, berantakan sekali. Harap maklum ya guys, kamarnya berantakan sekali, namanya aja ruang serbaguna. Tapi nanti jika ini rak susun sudah berhasil Pak Su pasang, ya ini agak rumit pemasangannya, jadi Pak Su butuh waktu lebih lama karena pemasangan yang detail. Entah kenapa waktu aku beli itu rak susun, aku kurang teliti baca deskripsinya. Pemasangannya agak rumit, jadi nanti setelah terpasang, ruangan ini akan jadi lebih rapi. Dan ini guys, meja serbaguna aku untuk meja rias dan juga meja untuk aku mengedit video vlog aku. Dan nanti kalau ada rezeki lebih, aku mau beli kursi yang proper untuk aku lebih nyaman dalam mengedit video. Dan ya seperti ini guys, ruang serbaguna atau walking closet kita. Ada mesin treadmill untuk aku olahraga ketika lagi semangat untuk olahraga atau berdiet. Tapi udah beberapa minggu ini aku lagi males. Nah guys, ya seperti inilah guys kondisi dan situasi rumah kita. Rumah sederhana, rumah mungil
di mana kita tinggali selama kurang lebih 8 tahun sejak pindah di Inggris. Belum menjadi hak milik kita sih, tapi mudah-mudahan saja kita semua yang belum punya rumah ya, semoga kita diberikan rizki yang cukup untuk membeli rumah. Ya, apapun itu kondisi dan situasi kita saat ini, entah menyewa rumah, ngekos, atau syukur-syukur dapat warisan, apapun itu, atau beli cash, hasil kerja keringat kita, ya kita syukuri aja ya guys, selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia, diberikan kesehatan jiwa dan raga, keluarga yang bahagia, rukun dan saling mengasihi, teman-teman yang baik, tetangga yang baik, ada pekerjaan, itu kita harus bersyukur sekali guys. Karena hanya dengan bersyukur kita akan dapat menciptakan rasa bahagia untuk kita sendiri guys. Oke guys, aku kira cukup sekian dulu video house tour kali ini. Lain waktu mungkin kalau ada kesempatan aku akan ajak kalian house tour ke rumah kawan atau kerabat lainnya yang dimana mereka kalau mereka mengizinkan ya, mereka ada rumah yang unik dengan bangunan yang lebih tradisional atau yang rumah jadul. Mungkin suatu waktu aku akan libur kemana gitu dan menyewa guest house. Nanti aku akan house tour juga. Jadi guys, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih yang sudah mampir dan menyapa. Salam kenal. Semoga video aku ini bisa bermanfaat atau setidaknya menghibur kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang lagi ada masalah apapun itu, semoga Tuhan berikan jalan keluar terbaik. Dan untuk kita semua, semoga apapun yang kita doakan, kita usahakan, Tuhan kabulkan. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di my next video. Dadah.